Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, wa ta'ala. Buat langkah yang pertama, marilah segala madah puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya tidak lupa pula selawat bernadakan salam mari sama-sama kita kirimkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para al dan sahabat beliau sekalian, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yang kami hormati segenap masyarakat Poroh beserta dengan panitia pelaksana. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Taman Iskandar Muda Karawang. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pengajian Taman Iskandar Muda. InsyaAllah pada malam hari ini mereka hadir semua. Yang pertama, Al-Mukarram wal Muhtaram Tunku Haji Abdul Halim. Kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram Tunku Zainal Basri. Al-Mukarram wal Muhtaram Tunku Syahabuddin. Al-Mukarram wal Muhtaram Tunku Muhammad. Yang kami hormati wabil khusus mubalik kita pada malam hari ini, yaitu Tunku Haji Abdul Razak Ridwan SOSI. Mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh ibu bapak sekalian, tamu undangan yang telah berhadir pada malam hari ini, yang tak dapat kami sebut nama satu persatu. InsyaAllah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak rahimakumullah, baiklah, pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita sajikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
Selanjutnya disusul dengan sholawat kepada Nabi. Selanjutnya santunan anak yatim. Kemudian kata-kata sambutan dari panitia maulid. Kemudian kata-kata sambutan dari tim cabang Karawang. Kemudian kata-kata sambutan dari tim pusat. Kemudian penggalangan dana ataupun donasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sekarang mereka sedang diderita dengan konflik. Kemudian acara yang terakhir yaitu ceramah beserta doa dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan doa penutup. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Tengku Abdul Razak Ridwan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita masuki ke dalam acara pokok. Acara yang pertama, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Tengku Munawir Umar. Kepadanya ayyatafadhal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Al-Mukarram Tunku Munawir yang telah membacakan 1-2 ayat di hadapan kita semua senada dengan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mereka akan bergetar hatinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya selawat kepada Nabi yang akan dilantunkan oleh Saudara Tengku Adi KDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Pamandu. Alhamdulillah. Kita selalu sama-sama, Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri. Anta iksiru wawani. Anta misbahu suduri. Sama-sama. Anta iksiru wawani. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusan qafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusan qafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Ya muayyad ya mumajjad.
Ya Imam al-Qiblataini. Tiga tuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bang Adi yang telah membacakan sholawat di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya santunan anak yatim berupa simbolis, insyaallah yang akan diserahkan oleh guru kita Tengku Muhammad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Kemudian kepada adik kami yang bernama Icut, kemudian Ayah, kemudian Ratu, kami mohon untuk naik ke atas panggung untuk menerima bantuan berupa simbolis. Kami ulangi sekali lagi, adik kami Icut, Ayah, dan Ratu harap untuk naik ke atas panggung. Mana Ayah? Ayah, Icut, Ratu, ada hadir? Tolong anggota panitia, iya, untuk memanggil adik kita Icut, Ayah, dan Ratu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, langsung deh, langsung naik, langsung. Di depan aja. Ya, di depan aja deh, di depan aja. Ya, untuk lebih memudahkan, mohon untuk sedikitnya berdiri di hadapan tungku-tungku kita sekalian. Sini deh, sini. Iya, mana Icut ini? Iya, Icut. 4 orang. Ini siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Perkenalkan diri. Ratu. Ini namanya siapa? Ayah. Ini Icut. Iya. Baik, kita mohon kesediaan guru kita untuk menyerahkan bantuan simbolis. Mudah-mudahan dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan berguna untuk dunia dan akhirat. Dan kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu adik-adik kita ini, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih guru kita. Mau ada foto-foto, silakan. Bang Wan. Bang Barut. Dokumentasi dulu, dokumentasi. Salam. Pada Mei. Iya, baik. Terima kasih buat adik-adik kita semua ya. Silakan kembali ke tempat, Dek. Iya. Oke, selamat. Silakan, Dek, lewat sini ya. Ya, terima kasih kepada guru kita.
Baik hadirin ibu bapak sekalian, untuk acara selanjutnya kata-kata sambutan dari Ketua Panitia Maulid yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Tunku Muhammad Ibe. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji beserta syukur di atas nikmat Allah dan rahmat Allah, yang mana dengan nikmat Allah dan rahmat Allah bak malamnya kitanya kamu memenuhi undangan bak tempat yang mulianya, yaitu di Menasah Baitur Rahman Aceh, tim cabang Karawang. Dua selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat dan tabi'in ila yaumiddin. Pertama-tama penghormatan dan kata-kata takdim lutuan kepada guru kamu yang selalu tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, selalu membimbing kamu di Menasah Karawangnya, yaitu yang pertama guru kamu Habib Haji Abdul Halim, dan guru kamu kepada Tunku Syahabuddin, Tunku Jainal, dan Tunku Munawir. Dan penghormatan kamu dan takdim, kata-kata takdim kamu kepada Al-Mukarram yang hadir mbak tempat kita nyanyo. Beliau juga kan dari Jakarta ke berangkat kuno, mungkin Horohameh dari Aceh gelangkah kuno pada tempat kita nyanyo. Ya alhamdulillah nah, dari Aceh getruk pada tempat kita nyanyo Ukrawang, yaitu Tunku Abdul Razak Rizwan SOSI. Dan penghormatan dan kata-kata takdim pelutuan kepada Kori Gedanyo, yang alhamdulillah kali kebaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mbak malamnya menjadi berkah bagi Gedanyo Babandung. Penghormatan yang pertama yaitu kepada Bapak Ketua tim cabang Karawang, yaitu Bapak Samsul Rijal, yang mana oleh beliau untuk membantu dari pemikiran, tenaga, sehingga sukses acara adik rantau porohnya. Kamu lagi maaf apabila Bapak Ketua kata-kata kamu dan tingkah-tingkah kamu adik rantau poroh yang nasidro sapat, sehingga malamnya berkumpul di Menasah Karawang kadang kesalahan dalam kata-kata. Dan menancit kepada adun kamu Pak Bustami yang selalu mensupport untuk mensukseskan acara adik rantau poroh. Alhamdulillah Bang Adnan Tokemul yang alhamdulillah senantiasa, dan yang lain dari Karawang yang kalian mensupport, membantu dan menyumbang untuk mensukseskan acara adik rantau porohnya. Kamu hanajit membalah jasa daripada urun hanya lelah
dan capai urung drone Allah yang membalas. Amin ya rabbal alamin. Dan menancip yang kamu muliakan, tamu-tamu undangan yang kehadir pak malamnya. Alhamdulillah, dari Permata Cid, dari Ikamaba, dari Arisan Pondok Ungu, Arisan Nulomati, tim cabang Cikarang, dan ranting Purwakarta, dan juga mewakili dari Ikamaru, dan Nasid yang dari Depok mewakili Arisan Kocami, dan Hana Dosit kepada gurem kamu Tungku Mama Isa dari Pesantren Aziziyah Pondok Gede yang alhamdulillah berikan kebimbing kamu Cid di Menasah Kerawang. Alhamdulillah malamnya hadir Cid di tengah-tengah gedanya. Yang perlu kamu sampaikan adalah yang terutama permohonan maaf di atas segala kekurangan daripada anak rantau Mofroh dalam masalah makanan, adab dan sopan santun. Mungkin kamu matang anak-anak mit perlu bimbingan dari urung-urung drone yang doha-dohanya supaya anak rantau Mofrohnya bermakmur dan bersejahtera untuk mendirikan, melaksanakan hal-hal kebajikan dalam agama. Jadi yang le pertanyaan orang Pak Poroh, ya Porohnya adalah salah saboh kampung di Bandar Baru Awai Poroh. Ino kadikeun desa Udeuk, kemungkinan Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Jadi ramai orang hana tempat li Poroh, tapi timbang Poroh mandangna sampai Nohat. Dan seluruh penitia, pelaksana anak rantau Poroh, mamandum yang hadir bak tempatnya dan yang hana hadir mungkin na halangan ataupun kurang sehat, yang alhamdulillah dengan kebersamaan anak rantau Poroh dan partisipasi di segi sumbangan, tenaga, pikiran, alhamdulillah terlaksana acara yang kita idam-idamkan pak malamnya sukses sebagaimana yang kita rencanakan. Jadi di kamu hanya saboh kampung, saboh desa, anak rantau Poroh yang selalu mupegat mulut alhamdulillah kapet pun. Cuman misi dan visi dari anak rantau Poroh kamu ungkapkan bacut hanale. Yang terutama adalah santunan anak yatim yang di kampung 2G Situn. Walaupun pembagian pet G, tapi alhamdulillah anak rantau Poroh yang di seluruh Jabodetabek selalu tercover untuk santunan anak yatim wate mulut di kampung Siga, wate Bajai Ganto Uroraya Siga, dan Siama Mugang, dan uang jajan wate Uroraya Idul Adha. Alhamdulillah lebih dan kurang siton dari anak rantau Poroh untuk santunan anak yatim kampung 50 juta lebih kurang tiap tahun. Nah, yang kedua di kamu namu program kadang-kadang cid urang drone yang kena menyumbang yang kamu jalankannya alhamdulillah kabar berjalan siton, yaitu mewakafkan kitab untuk santri magang, menyekan orang danyo orang jak mondok udaya khusus untuk santri magang yang alhamdulillah dalam tonyo ubena permintaan
kitab di kampung khusus di Desa Poroh sekitar yang santri 50 lebih dan kurang tercover untuk tak penuhi permintaan anak-anak miat yang jak udayah pat menteng yang jak mendagang, karena mengingat dan di kampung gore-gore kamu yang pegah bahwa tajak merantau yang kajelah tayak berat nyawa kata buduk nomor 2, walaupun berat tiap-tiap munasah, tiap-tiap balai pengajian, tiap-tiap tim Taman Iskandar Muda, tiap cabang pasti pengajian, tetapi pengajian bak ketanya dalam merantau kata buduk nomor 2, karena tujuan pertama adalah jak minta rezeki dari kampung tajak kono, tajak minta rezeki. Padahal kamu walaupun yan adalah kamu balik, yang kewajiban utama tetap ketanya talabul ilmi, kewajiban kedua mencari nafkah. Menyahana ilmu yang tunggu ada kami dapat pi tan bere-bere tetap. Yang penting ino kata tapek hana datem ya beut. Coba getanya kami tapek kabantu urang beut supaya dengan wacana yang tadirikannya untuk wakaf kitab mudah-mudahan berjalan semana seterus di pajan matang perleu kitab, termasuk yang terakhir kemarin tafsir Jalalain dan kitab Tufah. Alhamdulillah walaupun dengan harga 1.800.000, tapi insya Allah kamu tetap menyediakan sebagaimana permintaan anak-anak yang di Kampung Poroh. Jadi yang matang sigadrut kamu laki terima kasih gurayut tat kepada guraya-guraya kamu, kepada adu-adun kamu, dan kepada seluruh ibu-ibu yang kamu hadiri undangan kamu malamnya, dan kamu laki maaf atas segala kekurangan. Lord akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Tunku Muhammad yang telah memaparkan visi dan misinya. Jadinya hana bertanya-tanya kan apa nih waporoh putra visi dan misi kali disampaikan. Menjadi jino tanya mudah-mudahan anak poroh tetap maju, tetap bersatu padu, tetap kompak, dan acara-acara yang mereka inginkan dijalankan tahun depan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata-kata sambutan Ketua Tim Cabang Kerawang yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Rizal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Tengku Abdul Radak, yang alhamdulillah beliau telah
hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Yang saya muliakan guru kami bersama Tunku Haji Abdul Halim yang selalu membimbing sebagai lampu penerang untuk tim Taman Skandal Muda Cabang Karawang, dan kepada guru-guru pengajar Tunku Jenal, Tunku Syihabuddin, Tunku Munawir, dan Tunku Husban, seluruh para tungku-tungku yang selalu mengajar masyarakat Aceh yang ada di tim Taman Skandal Muda Karawang. Dan yang sangat saya hormati tokoh-tokoh dari tim Taman Skandal Muda. Hari ini hadir juga orang tua kami, Bapak Insinyur Haji Bukhari. Dari jajaran penasehat ada Pak Zulkifli, dan dari jajaran pengurus semua juga saya lihat hadir. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan, dari tim cabang juga mewakili Cikarang juga ada yang hadir, dan dari sektoral juga ada banyak yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya banggakan, saya muliakan seorang putra Aceh, yaitu Kakanda atau Abangda Adi KDI, yang beliau juga telah menyampaikan selawat dengan suara yang sangat merdu. Beliau malam ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dari Pakayuban, Ane Rantau Poroh, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Panitia, yaitu guru kami, yaitu Tunku Muhammad. Mudah-mudahan dengan misi-misi beliau yang ada di berpencar, ada di Karawang, ada di Bekasi, dan juga ada di mana-mana, itu satu role model untuk kita masyarakat Aceh yang ada di mana juga misi-misi itu sangat bagus. Karena beliau memikirkan, begitu sibuknya satu desa Poroh masih bisa memikirkan untuk masyarakat kita yang ada di kampung halaman. Tepuk tangan untuk Pakayuban Poroh yang sangat kita banggakan. Itulah contoh-contoh orang Aceh yang memikirkan untuk kampung halaman. Walaupun telah berjuang di perantauan siang dan malam untuk memikir untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga, sempat juga memikir untuk masyarakat Aceh yang ada di kampung. Masya Allah, itulah harapan-harapan kita dari tim Taman Iskandar Muda, sebagai tim Taman Iskandar Muda yang sudah lama berkiprah di Jakarta, termasuk cabang Karawang yang sekarang juga eksis di Karawang. Masih ada masyarakat kita yang ingin juga memikirkan untuk saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman. Dan juga banyak yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, karena banyak yang hari ini hadir tidak sempat saya sebut nama. Saya sangat memohon maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Pakayuban Poroh
sama-sama kita contoh, itu contoh yang paling baik untuk kita. Dan juga kami atas nama pengurus tim Taman Iskandar Muda sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh anak-anak muda Poroh. Apalagi anak-anak muda Poroh sangat banyak juga di Kerawang, juga sangat berpartisipasi untuk tim dan sempat lagi untuk Pagayuban. Masya Allah, mudah-mudahan kampung-kampung yang lain, Tangsi insya Allah juga mungkin nanti akan kita ajak, supaya sudah ada contoh yang baik, tidak perlu tidak dicontoh. Itulah harapan saya sebagai ketua tim Taman Iskandar Muda. Mudah-mudahan ke depan saya juga harus minta kepada Poroh, di saat saya di atas mimbar, semua ketua-ketua saya beri satu penghormatan. Sampai sekarang Poroh belum ada ketuanya. Itu yang sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan Tengku Muhammad untuk tahun akan datang tidak jadi lagi ketua panitia mulut. Mudah-mudahan kita doakan akan menjadi ketua Pagayuban Poroh. Setuju apa tidak? Ya, alhamdulillah. Alangkah indahnya kalau satu kapal ada nakodanya. Kalau saya pernah tanya, kita tidak perlu ada ketua, kita kebersamaan. Tapi kalau nggak ada nakoda, nanti kapalnya heleng, ya, tenggelam. Mudah-mudahan Tengku Ahmad harus siap. Dan kepada tokoh-tokoh yang lain, ada juga guru kita Tengku Abu Bakar, ya, Tengku Bakar. Mudah-mudahan tolong didiskusikan, dirapatkan supaya lebih kuat lagi. Pagayuban Poroh harus ada ketuanya, ketua terpilih. Itu lebih baik lagi. Tanpa ketuanya udah begini, kalau ada ketua lebih mantap lagi. Mudah-mudahan marilah sama-sama masyarakat Aceh yang ada di Kerawang, kalau untuk mengadakan maulid ini, tempat ini memang yang berjuang semua adalah masyarakat Aceh. Siapapun, tidak Poroh pun, yang manapun, silahkan tempat ini digunakan, asal demi untuk kebaikan umat. Kami tidak melarang, umumnya khususnya kepada masyarakat Aceh, umumnya kepada masyarakat sekitarnya. Inilah wakaf-wakaf dari saudara-saudara kita. Kalau kita tidak menggunakan itu, kita juga sangat bersalah dengan yang Maha Kuasa, karena tempat ini tempat ibadah, tempat pengajian yang kami dari tim Taman Iskandar Muda juga mengadakan pengajian rutin juga di tempat ini. Mudah-mudahan semua masyarakat Aceh yang ada di Kerawang, di mana saja, kalau tempat ini mau digunakan silakan. Apalagi sudah 4 tahun Poroh siap menggunakan untuk maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita bangga-banggakan. Tapi insya Allah ke depan mau digunakan lagi silakan. Karena kami dari tim Taman Iskandar Muda tahun ini pada pertama maulid kami mengadakan maulid, tapi alangkah tahun ini lebih baiknya lagi, di penutupan maulid ditutupi oleh masyarakat Poroh. Terima kasih kepada seluruh pengurus masyarakat yang ada di Pagayuban Poroh sudah mau menggunakan tempat kami. Mudah-mudahan bagi yang infak untuk tempat ini mendapat berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kalau ada kata-kata saya juga yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak tim cabang Kerawang, Bapak Samsul Rijal, yang telah memberikan arahan kepada kita semua
Dan mudah-mudahan harapan beliau untuk masyarakat Poroh memilih ketua dapat terwujud secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata-kata sambutan dari Dewan Guru Tim Cabang Kerawang yang akan disampaikan oleh Al-Mulkaram wal Muhtaram Tengku Haji Abdul Halim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina man an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kudrah dan iradahnya lah malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman Menasah Taman Iskandar Muda Cabang Kerawang untuk memenuhi undangan daripada panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak rantau Poroh. Alhamdulillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan taufiknya, dan diselamatkan kita sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin ila yaumiddin. Jamaah semua, para tamu undangan dan seluruh panitia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati, wabil khusus kepada guru-guru kita yang hadir malam ini, yang alhamdulillah banyak yang hadir. Ada Tengku Muhammad, ada Tengku Syahabuddin, Tengku Zainal, Tengku Munawir, juga wabil khusus guru kita sebagai penceramah kita pada malam ini, Tengku Haji Abdul Razak Ridwan SSOSI. Juga kepada guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada tengku-tengku sekalian. Kepada seluruh undangan yang telah hadir ataupun yang belum, yang jauh ataupun yang dekat, yang sakit, yang sehat, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan acara kita, sebagaimana tema memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, yaitu 1445 Hijriah,
maka saya diminta sesaat untuk menyampaikan sambutan. Saya sebenarnya sangat merasa beban karena baru tiba-tiba Bapak Muhammad Engku Muhammad datang ke saya dan mengatakan untuk sambutan. Jadi merasa saya tidak tahu apa yang saya sampaikan. Tapi saya yakin jamaah semua yang hadir pada malam ini tidak akan ada berada di tempat ini kecuali karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita akan berada bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Sebagaimana tadi telah kita bacakan ayat Allah, wa may yuti'illah, yang taat kepada Allah wa Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka beserta orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, kemudian wassalihin, wasuhada'i wassalihin, para syuhada dan para salihin. Siapa yang tidak senang kalau kita berada di dalam surga bersama para nabi dan orang-orang yang mulia, yaitu para siddiqin, syuhada, dan para salihin. Oleh karenanya, maka semangat dan antusias kita ketika ada undangan untuk hadir ke acara maulid, sama-sama ramai-ramai kita mengunjungi tempat diadakan acara peringatan maulid. Tujuannya karena Allah, karena mendapatkan ridha Allah, dan karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena makanan. Bukan karena ingat kepada makanan yang sangat lezat, yang sangat enak yang diberikan oleh panitia. Ini hanya sebagai wasilah jalan menuju kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kita sebenarnya makanan itu tidak butuh, karena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan saya yakin yang hadir malam ini semua tujuannya adalah karena cinta kepada Rasulullah, bukan karena cinta kepada makanan. Makanan hanya sebagai untuk bisa hidup dan bisa kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sedikit mengenai tentang mahabbah, karena bicara masalah mahabbah ini masalah yang sangat mendalam, ya. Karena cinta kepada Allah dan Rasul beda dengan cinta kita yang ada, yang sering kita cintai, baik kepada tempat yang kita tinggal, ataupun kepada seseorang yang kita cintai, ataupun kepada anak kita. Harus kita fokuskan cinta, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah melalui rasa mahabbah yang sangat kuat dalam hati kita masing-masing. Tadi kan kita sudah makan, ya Bapak Ibu, kita sudah makan ya. Kita sudah makan banyak. Coba tadi setelah makan 2 piring, ada yang 3 piring, kemudian jangan minum dulu. Nggak usah minum dulu, biarkan saja. Nanti pulang ke rumah kira-kira yang dimimpi itu apa? Hah? Orang yang makan banyak tapi tidak minum, ketika dalam mimpinya pasti hadir haus, ya kan? Haus. Kenapa? Karena sudah sangat kenyang dan sudah sangat haus, maka dalam mimpi akan hadir rasa haus yang sangat kuat. Begitulah perbandingannya ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus rasa cinta yang melebihi daripada cinta kita kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada siapa saja yang kita cintai. Begitulah hakikat rasa mahabbah yang tertanam dalam jiwa seseorang itu demi untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan rasa mahabbah yang kuat kepada kita, rasa cinta yang kuat kepada baginda Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat berantai. Artinya selalu berjalan secara berantai. Kita yang pertama mahabbah kepada para ulama, karena yang pernah kita kenal yang masih hidup itu para ulama. Dari ulama tentunya akan mahabbah kita kepada para wali Allah, kepada orang yang salihin, dari salihin kepada para sahabat, dari sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah
berangkainya rasa mahabbah kita. Maka harus kita coba rasa mahabbah yang kuat. Tapi tidak akan muncul rasa mahabbah itu kecuali bagi siapa yang mengkaji rasa mahabbah itu. Maka butuhlah kita untuk mengaji. Di mana-mana sekarang ada tempat pengajian, ya kan? Di mana-mana diadakan tempat pengajian. Maka jadikanlah tempat kita yang telah kita bina, yang telah kita bangun demi untuk menjalani jalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu dan mencari jalan mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah malam Jumat juga ada pengajian, malam Selasa ada pengajian. Mudah-mudahan ini yang dijalani oleh para panitia adapun para anggota menasah, mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat Aceh yang ada di wilayah Karawang dan sekitarnya. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Semoga siapa saja yang ada di rantau, di Jabodetabek ataupun di tempat yang lain, kita bukan semata-mata karena untuk mencari duniawi, tapi hanya duniawi itu kita jadikan sebagai wasilah untuk menuju ukhrawi. Ya, maka tetap kita adakan pengajian di mana saja, baik dalam bentuk organisasi ataupun dalam bentuk perkumpulan ataupun paguyuban Aceh yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan mau'izatun hasanah kepada kita. Di antara yang beliau sampaikan adalah intinya mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah Adawiyah pernah mengatakan, "Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini aku tak butuh ya Allah. Kasihkan saja kepada musuh-musuhmu. Apapun karuniamu yang ada di akhirat aku juga tak butuh ya Allah. Kasih aja kepada kekasih-kekasihmu. Jika ibadahku karena untuk mengharapkan syurga, tutup syurga itu untukku. Jika ibadahku karena takut neraka, maka bakar aku dengan apinya." Itulah kata-kata mahabbah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kasidah ataupun halwa gulnyo yang akan dilantunkan oleh artis kita, artis ibu kota atau artis nasional yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bang Adi KDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terdengar ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali malam ini pertama kali saya diundang ke sini ke Karawang, ke tim Karawang. Terima kasih buat Bapak Ketua Tim, abang saya Bang Samsul Rizal. Terima kasih buat seluruh panitia yang udah mengundang saya ke sini dan mengadakan acara maulid yang luar biasa malam ini ya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita sesama Aceh di Karawang ini. Alhamdulillah. Ustaz penceramah mohon izin saya hibur jamaah sebentar. Laki izin deku apa? Ya, kiban yang idiket. Nada ulun ni dari dekat. Nah, pula gulungkeun. Ibu-ibu pula gulungkeun. Lagu dangdut. Ben, dari berinyong le dengkun. Oke. Sebuah salawat atau doa kita boleh nyanyi bareng-bareng. Yasir lana untuk kita semua. Sembari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu, iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Gimana Kajul? Kajul pun sambung. Insyaallah. Alhamdulillah. Request dari ketua tim Muno bekas lagu Aceh tamu. Je kan? Itu yang ibu-ibu Muno anak tadi lonjak kenal Bu. Silakan Mas. Lagu Aceh baru mendapat. Bisa nyanyi sama-sama, kita nyanyi sama-sama ya.
Ini lagu tentang anak yatim. Pasti hafal semua ya lagu ini. Dengan kisah sabar riwayat, kisah barotan di Aceh Raya, Langkaru Aceh timuran barat di Sabah tempat no cerita nasiro anu jimosi ata lam jujuna saat tuangan poma getanya ba'ama ayah jinopat hai jinopat luar biasa. Kori jeung nyanyi sih. Yang belakang aja kan? Sama-sama kan? Yung tahu deh tempat alamat ulun jasudan awak teraya menyoga meninggal dinopat kejituran merindukan Kudip ipo maotan le ayah Lejatuh upah nang ribu gada Karena saya bertanya cobaan Allah ya Allah hadapi susah tetap don sabar. Apa lagu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sulit Makasih Mandung Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Subang Adi memang luar biasa betul. Luar biasa.
Dicem tengah hipa seolah-olah tidang, ia tengah ili seolah-olah hidang. Beda dengan sulung, ia hidang ili. Enak ke beda. Hadirin ibu bapa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penggalangan dana ataupun donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dino tanya bandung tadepu bahwa saudara tanya di Palestina tengah konflik dengan peperangan dengan Israel. Maka tanya sebagai saudara putra yang kita bantu setidaknya sehingga uradudo dan kita yang Allah Ta'ala putra yang kali kapegat untuk bantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Lun pernah bantu ya Allah. Padi 2 ribu atre. Kaya boleh yang malamnya anak pura lele tak tadi. Yang jak Honda lele tu siapa gaji lele tak. Yang jak motor 1 juta siapa. Banyak 1 juta dumno jaya urun kontrol tertentu. Napu bilang melepas lepas ni dia ambil. Tapi anak pun insya-Allah kamu siap hana repot. Ururina ibu-ibu yang tidak bawa uang, bawa emas, bawa kalung silakan masuk ke kotak amal, enggak apa-apa Bu. Cuma nyan segala yang tinggal. Salah satu di antara hal perkara yang kita tanya orang akhirat cuma salah satunya sedekah jariah, maka sedekah jariah. Pak malamnya kebuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad, kita cinta saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita mau menyisihkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka jina ulun tayang, siap bantu Palestina? Siap. Siap dukung Palestina? Siap. Siap bantu Palestina? Siap. Takbir. Panitia main kota yang tengun nepugau. Yang hanangin yang necuke. Karena hana ada orang makin yang kota amalnya. Saya kacau ni tiga tengun tu. Hanampat kan yang pugau yang ulikut. Tolong Pak Panitia tolong. Baju tean. Ada ulikut. Ba ibu-ibu baju melimang kota. Takut handal itu. Para meta urun. Yang agak-agak dekat kunci motor gede. Ti aja anak apa kamu ngomong ayah naba peng naba dompet tapi benar tahu ti aja. Bantinya lepotnya panitia tu report panitia insyaallah hana report kamu. Tapi nanti dompet benar tahu dompet tu hai buat dompet kamu nabut. Panitia belah kali belah tolong. Ya, nyata iringi dengan selawat Bang Adi, kamu lagi mohon saat dipandu dengan selawat untuk keliling kota amalnya. Mudah-mudahan nyaku yang kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setidaknya kita sudah ikut ambil adil dalam hal ini. Ini kita padu dengan selawat yang akan dipadu oleh Bang Adi KDI. Silakan Bang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Hanya ini yang dapat kami perbuat untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Kuatkan hati mereka ya Allah. Merdekakan mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari kekejaman Zionis Israel ini ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa ya Allah. Tak dapat kami berbuat apa-apa ya Allah. Hanya ini yang dapat kami bantu ya Allah. Ya Allah, kepada seluruh donatur ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Jadikanlah keturunan-keturunan mereka ya Allah, keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sama-sama. Anta iksiru wa ghani,
syifa'us suduri. Sama-sama lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bang Adi dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas semua kebaikan ibu bapak dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak rahimakumullah. Tidak terasa sudah 1 jam lebih saya memandu acara ini, dan kini saatnya kita tiba di acara pokok, yaitu acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang berhadir langsung ataupun yang menyaksikan lewat tayangan YouTube channel Anak Rantau Poroh. Jangan lupa subscribe, like, and share, yaitu dalam acara tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan doa penutup. Insyaallah akan disampaikan nanti oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Tengku Haji Abdul Razak Esos, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Sebelumnya saya sebagai MC pada malam hari ini dan seluruh anggota panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan partisipasi ibu sekalian, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam segala hal. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Karena tadi kita buka dengan pantun, maka kita tutup dengan pantun. Long coba-coba bak manyung tika kadang sit jet tak ada padi. Long coba-coba pembawa acara kadang sit jet ke ubat hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi sekali lagi, kami mohon kepada guru kami Tengku Haji Abdul Razak Ridwan Esos, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi protokol ada pantunnya. Kayaknya tidak sempurna kalau pendakwahnya pun nggak ada pantun. Gimana protokol? Lo pantun je? Mak ya oh di. Bagi protokol uno enggak? Jalan-jalan ke Kerawang. Cakep hai tiga. Hai ada pantung cakep tipikan. Jalan-jalan ke Kerawang. Singgah sebentar membeli ikan. Ini apa dong? Warga di sini tampan-tampan.
Tapi kenapa jawab salam tidak semangat seperti mukanya sekarang? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang tepi becul. Mana masalah? Yang penting semangat 45. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jam'il anam Sayyiduna Muhammadin sayyidil Arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi ihtiram. Amma ba'du, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawjan wa najah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sewajibnya bagi kita seorang hamba Allah untuk selalu mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Apa makna daripada Alhamdulillah? Kalau dibagi pujian, ada 4 pujian, 4 dibagi 2. Ada pujian qadim, ada puji hadis namanya dalam kitab. Puji Allah kepada hambanya disebut puji qadim. Puji Allah kepada dirinya Allah disebut pujian qadim. Puji hamba kepada Allah disebut pujian hadisah. Dan puji hamba kepada hamba disebut puji hadis. Maka makna segala artinya banyak. Letak puja, putbah pujanya lillahi, kembali kepada Allah. Ketika kita selalu mengucapkan kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selain Allah tidak berhak mendapatkan pujian sebenarnya. Kaya kita karena harta, hobi harta Allah. Mulia kita karena ilmu, siapa yang memberikan ilmu? Allah. Hebat kita karena siapa? Allah. Maka segala pujian kembali kepada Allah. Kalau kita selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang Allah berikan, baik itu katsir, baik itu banyak ataupun baik itu sedikit, tidak pernah kita memandang-mandang nikmat Allah. La nuju alhamdulillah, nit nuju alhamdulillah, hana nuju alhamdulillah. Itulah konsep hidup manusia seorang hamba Allah yang menanamkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu mengucapkan kalimah alhamdulillah dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun itu kita. Allah Subhanahu wa taala cukup sayang dengan hambaan. Kadang-kadang Allah nunjuk musibah. Yang dipegah dalam kitab likulil musibatin ni'mah wa bin ni'matin musibah. Bak musibahnya ada nikmat. Dan pada setiap nikmat itu ada musibah. Maka kita jangan sekali-sekali mengeluh. Jangan kita sekali-sekali merasa kita hana opel ya Allah. Padahal dengan Allah berikan kita musibah, itu tanda kita Allah sayang sama kita. Contoh barusan Nabi Covid li Allah Ta'ala. Man Bandung sakit, Sabah dunia sakit. Bahasa lain itu Allah sedang berbicara kepada kita hambanya. Apa Allah berbicara kepada kita? Sesungguhnya tidak ada yang kuat di bumi ini kecuali aku, kata Allah. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini kecuali aku, kata Allah. Dunia lockdown semuanya. Terserah itu apa program pemerintah sebagainya. Yang inti
Allah berikan satu buah penyakit, dan penyakit itu menyebabkan kita manusia semuanya sakit. Maka alhamdulillah, karena menyahantam sakit bahaya sih tanya. Menyanau rono hana sakit nyoka bahaya. Bahaya. Bakal nyoka bahaya. Fir'aun nuturi Fir'aun. Fir'aun nuturi. So ya cik. Fir'aun. Nama asli Fir'aun Walid bin Mus'ab. Yang Fir'aun, dia tidak pernah sakit selama menjabat sebagai Tuhan. Tuhan jabat. Yang baru hayu, ya pun sama Allah nama Allah. Ya baru dia ke camat ke sombong, baru dia ketua ke sombong, baru dia ke bupati ke sombong, baru dia ke wali kota ke sombong. Hana hayu lah menyaksikan lagi Fir'aun. Fir'aun saya Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan. 400 lebih dia tidak pernah merasakan sakit. Mencerit hana Fir'aunnya. Hana mencerit Fir'aunnya. Tak boleh hana Fir'aun. Hana apa Fir'aunnya? Nikmatnya luar biasa itu Fir'aun. Allah berikan nikmat. Itu disebut dalam kitab Istidraj. Kadang Allah berikan nikmat, ketika nikmat itu melalaikan kita daripada Allah, jangan bangga. Itu istidraj namanya. Banyak orang-orang tidak tahu apa itu istidraj. Kadang-kadang Allah tutup nikmat kita. Dengan Allah berikan nikmat, kita semakin jauh dengan Allah. Di kampung long handang punai semaya. Motor dua bo, rumah put bo, mayahan. Yang baru balik gaji. Ya na rumah pun boh. 4 istrinya. Mobilnya 2, tapi sembayahana. Punya amatnya bukan. Itu merupakan musibah. Itu merupakan istidraj. Maka ketika Allah berikan kita musibah, sakit, itu tandanya Allah sayang kepada hambanya. Maka Fir'aun 400 lebih tidak pernah merasakan sakit. Gepebiya oleh Allah, gepebiya oleh Allah. Bahkan supaya umat-umat, supaya masyarakat makin yakinnya Tuhan. Ya ada kata terus masyarakat kata, mana Tuhan? Jangan diganggu. Tuhan sedang istirahat. Kenapa? Cerit Tuhan mono. Oh, masa Tuhan cerit? Oh Tuhan, tengah-tengah ulai ke? Proyek dah mulai apa-apa dah. Tengah-tengah ulai ke? Masuk akhir. Hana. Maka ditutup oleh Allah dengan istidraj. Maka jangan salah. Akhirnya apa? Fir'aun terus diberikan nikmat sehat oleh Allah, tetapi dalam nikmat tersebut dia berbangga dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan inilah puncaknya, karena dia merasa hebat, Allah cabut nyawanya dalam keadaan yang sangat-sangat disayangkan. Fir'aunnya, dia mau bertobat kepada Allah. Kapan dia bertobat? Ketika di lautan Nil. Ketika di lautan Nil, dia meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Datang malaikat mengambil segumpal tanah, curug dalam abah Fir'aun. Beta pegang abahnya enggak. Jo, nih mati ke dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Fir'aun. Nah merupakan taubat Fir'aun. Lagi iblis nah. So iblis ya namoga. Iblisnya dia itu ada keinginan mau bertobat kepada Allah. Hey iblis. Suatu hari iblis berjumpa dengan Nabiullah Musa. Musa, apa iblis? Saya ini menyesal sebenarnya. Kenapa? Karena saya tahu nih saya ini orang yang paling dilaknat oleh Allah. Tapi saya walaupun saya seperti ini, saya sudah insaf. Ya, kadang iblis ada insafnya juga. Sekarang coba kamu kan kalimullah, kamu orang yang selalu berkata-kata dengan Allah. Sekarang coba tanya sama Allah, mau nggak nerima taubat saya? Oh kalau begitu permintaan iblis, ya sudah. Nanti saya akan berbicara dengan Allah dan bertanya kepada Allah. Kemudian Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah.
Berjumpa dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ada satu permintaan daripada hambamu yang telah engkau laknat. Siapa hai Musa? Iblis, ya Allah. Oh, iblis. Ajazil. Nama iblis itu Ajazil. Dan banyak nama-nama dia itu. Iblis itu gurunya para guru. Syekhul Masyaikh itu iblis itu. Gurunya para malaikat, 70.000 lebih malaikat menjadi muridnya iblis. 70.000. Bahkan satu riwayat mengatakan 700.000 malaikat yang menjadi muridnya iblis. Oh, kalau begitu permintaannya hai Musa, bilang sama iblis satu aja permintaan, satu aja yang saya mau sama dia. Kalau dia mau sujud di makamnya Nabiullah Adam, ku ampuni segala dosanya. Itu aja. Nyata bohong. Anak lain pula kaya iblisnya. Menyitem sujud bak kubu Nabiullah Adam nyan kajit. Kalau ku ampun segala dosa-dosa iblis. Oke, menanti Allah. Kemudian Nabiullah Musa berjumpalah dengan iblis. Iblis, oh gimana? Kalian mau lupa dengan Allah? Sudah ngomong sama Allah? Udah. Apa kata Allah ya Musa? Gini iblis. Kata Allah, Allah mau mengampuni dosamu semuanya kalau kamu mau sujud di makam Nabiullah Adam. Oh nyan haike, nyan haike. Menyanyikan oleh Allah sampai mati, sampai kiamat hampir tebuk. Joli. Ya, mudah dibuka iblis. Begitu takaburnya iblis. Nauzubillah. Maka orang-orang takaburnya sudah ada sedikit tetesan iblisnya. Karena takabur itu sifat Allah yang banyak dimiliki oleh makhluknya Allah ialah iblis. Maka hidup dalam dunia jangan menjadi hamba yang takabur. Karena kata Sufyan Suri, al-maksiyatun nasi'atun minasyahwah yurja ghufranu wal maksiyatun nasi'atun minal kibir la yurja ghufranu. Maksiat yang timbulnya daripada syahwat ada harapan ampunan daripada Allah. Apa maksiatmu? Berzina. Apa maksiatmu? Berjudi. Apa maksiatmu? Mencuri. Apa maksiatmu? Makan wan haram. Ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal maksiyatun nasi'atun minal kibir la yurja ghufran. Maksiat yang hadirnya, yang timbulnya daripada sifat kesombongan dan keangkuhan sulit dan kecil kemungkinan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabiullah Adam maksiat kepada Allah karena syahwatnya, keinginannya ingin memakan buah kuldi. Ada harapan diampunkan oleh Allah. Dan iblis maksiatnya karena takaburnya kepada Allah sampai hari kiamat iblis tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyamban bayang. Menyandai kata iblis berusaha dekat tobat yang kaman tu. Hantar ke dalil. Allah bahkan hai tobat iblis katanya. Si kamunan punajin Allah. Begitulah jalan Allah. Jadikan iblis tidak akan menjadi hamba Allah yang dimaafkan. Maka dilaknat oleh Allah. Laknatullahi alaihi iblis. Gelaknat oleh Allah iblis tersebut. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selaut dan salum. Yo, maaf punya puasa ada pakai. Hah? Campur. Ya, kamu jadilah kamu nak. Beda Allah pu berapa punya bahasa Aceh tapi berapa? Bandar berapa bahasa Aceh? Baru kan terus Jakarta. Bahasa Indonesia tapi ya jadi bahasa Aceh pun punya. Ya, kemudian maka apa katanya oleh bapak panitia nah. Biasalah cok langkah. Kemudian gua Bu. Ya, masyaallah. Selaut dan salam sama-sama kita anugerahkan kepada sosok pemuda yang paling mulia yang menjadi benteng kepada seluruh para anbiya. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Begitu juga kepada para alim ulama, baik al ulama mutaqaddimin maupun al ulama mutaakhirin, yang mana mereka menjadi penerang lampu sirajud dunia, lampunya dunia yang menjadi penerang di tengah kegelapan, laksanakan payung di saat hujan. Itulah para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada mereka, mencurahkan maghfirah kepada mereka, dan juga kepada seluruh para alim ulama dimanapun. Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan dihindarkan daripada segala fitnah dunia ini. Yang saya muliakan, guru saya, guru kita bersama, Abi Tunku Haji Abdul Halim, yang mana beliau yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita, dan juga yang saya muliakan kepada para guru-guru saya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim saya kepada para guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus bisa membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita. Karena kalau ulama, para tunku, para kiai tidak ada di dunia ini, sungguh menjadi dunia dalam kegelapan. Tidak ada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu cahaya. Tidak ada cahaya yang menerangi kegelapan, maka semuanya dalam kesesatan. Insya Allah guru-guru kita semua yang hadir pada malam yang mulia ini, baik yang tidak hadir, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan tubuhnya, Allah kuatkan hati dia, Allah istiqamahkan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Tim Cabang Kerawang, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid anak pu yang nanya anak rantau Pohro, tapi kipak kampung Pohro ini. Guru kita Tunku Muhammad, dan juga yang saya muliakan seluruh segenap panitia yang sudah bersusah payah sehingga terlaksananya acara yang mulia ini. Dan juga yang saya hormati kakanda kita Bang Adi Bang Adi KDI yang sudah memberikan lantunan kasidah yang dulunya sering kita lihat di televisi. Alhamdulillah sekarang hadir memberikan waktu kepada kita untuk memberikan kasidah. Ini tidak lain karena cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya muliakan semuanya, para jamaah, abang-abang saya, kakak saya, ayah-ayahanda, ibunda semuanya yang telah meninggalkan rumah datang dan hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dapat menambahkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah, berbicara Maulidur Rasul, berbicara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sekarang kita harus langsung dalam intinya. Inti daripada mengadakan Maulidur Rasul apa? Yang intinya apa? Intinya ialah untuk menanamkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum salasah." Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum, cinta Nabi kalian. Alhamdulillah, luar biasa kecintaan kepada Rasulullah di kampung, di desa Kerawang. Di Kerawang ini ada satu perkumpulan anak rantau
yang menyisiakan hartanya untuk mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh luar biasa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Man anfaqa dirhaman lil maulidi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan, yang menyedekahkan 1 dirham untuk merayakan kelahiranku, kata Abu Bakar, diriwayatkan daripada Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, adalah dia akan menjadi temanku di dalam surga kelak. Insyaallah anak-anak rantau Mandungyo akan menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyabu yakin nyankeun Sayyidina Abu Bakar. So yang na jok sedekah acaranya, seluruh panitia yang ada harta dengan hartanya, yang ada kekuatan dengan kekuatannya, semua terlibat mensedekahkan dengan jiwa raganya untuk hadirnya Maulidur Rasul, kana rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi kekasihku di dalam surga, teman dekat. Sahabat teman dekat, tapi kalau rafiq ini lebih daripada sekedar sahabat. Maka kalau kita selalu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah, apapun untuk Rasulullah. Semua untuk Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala apa yang telah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lagi program kuno Tunku Muhammad sungguh luar biasa. Tiap tahun beliau menyumbangkan hampir 30 juta. Gejo gedeh ugampung. Masya Allah. Dan juga sekarang akan beliau buat program, siapa yang mau menyumbang untuk mewakafkan kitab kepada anak-anak yatim fakir miskin di kampung deh ke Yakut. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Karena besok hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan dipertanyakan. Besok hari kiamat, lan tazilul qadam al-'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'alul arba'ah. Tidak akan tergelincir kakinya seorang hamba di hari kiamat sehingga dia ditanyakan 4 hal. Salah satu daripada 4 hal yaitu malun, hartamu. Harta ditanya di tengah huruf kiamat oleh Allah. Yang pun dalam harta ada 2 pertanyaan yang Allah akan menanyakan kepada ini hamba. Yang pertama, Allah akan menanyakan tentang harta. Bima kasabta. Pat kanta pengen. Ditanya tengok. Dari mana ya peng? Mana hasil pengen? Yang ditanya, ya Allah, ini uang saya dapatkan, saya bekerja siang malam ya Allah. Saya bekerja jualan ya Allah. Saya ada sedikit, Allah berikan, Engkau berikan harta, saya buka jualan ya Allah sehingga dapatlah harta ini. Alhamdulillah. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan Allah. Kita bekerja mencari harta dengan cara yang halal. Kemudian kita yang wabima anfaqta, dan kemana engkau berikan, kemana engkau infakkan semua harta yang telah engkau cari. Di situ juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembah tadi, alhamdulillah, ya Allah, ini uang saya cari dengan cara yang halal ya Allah, dan saya berikan kepada tempat-tempat yang halal ya Allah. Saya berikan sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Setiap ada acara saya berikan ya Allah. Ini hartanya Allah. Berdua belah. Tapi kalau andai kata kita mencari dengan cara yang halal, kemudian kita membawa kepada hal-hal yang haram, nyo nutrom le malaikat roh kiamat. Hok apa penyo? Ya Allah, lagi biasa ya Allah. Hai duduk kedai nak ya Allah, man. Pula main chip ya Allah, main game. Blow chip ya Allah. Chipnya. Hai chipnya biasa ya, game online ya, judi online. Lah nampak ke gede ya? Dalam neraka nanti oleh Allah. Mencari dengan uang yang halal, kemudian uang yang halal kita bawa kepada hal yang haram, tidak terlepas anak gelahan Allah Ta'ala. Atau kita bicara yang haram untuk hal-hal yang halal. Hai, mana pengen? Kita tanya, mana bu? Kalau 2 kilo.
Takkan yo, lu mau apa? Lu mau apa? Panepek. Dekat tahu. Ya. Panepek alah bro aku muka ubah. Bapu mau. Gimana? Gaskan. Uang haram digunakan kepada yang halal, la yuqbalu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam harta Allah akan bertanya dua hal. Dari mana engkau dapatkan harta dan kemana engkau berikan ini harta? Maka jangan salah-salah. Carilah uang yang halal, pergunakan kepada hal-hal yang halal. Karena Nabi Rasulullah, barang siapa yang mencari rezeki yang halal, andai pun dia meninggal, maka Allah akan menulis pahala fi sabilillah kepada mereka. Subhanallah. Urung drone Mekah gelantau nak ibadah kepada Allah. Gelantau nak perang ke Palestina. Ni jauh dari Aceh kuno. Niat merantau. Minta kerja, minta usaha. Baik sampai nemurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujro. Insyaallah Allah akan memberikan jalan yang baik kepada kita. Baik ya kasih. Nyoya kasih. Saya takut miskin. Pertimbang gengsi. Baik lo kita bekerja baik lo nak cifis. Setahun saya kerja ini bagaimana baik lo belum pasti support. Setahun saya kerja baik lo belum bertau Fortuner. Jangan mencari dunia. Kaya itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan iradah kudrah Allah. Jangan memaksakan kekayaan dengan cara-cara yang haram. Nyampe nemurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita da'i moto hayu? Hasil daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selama kita menaiki di kendaraan, maka bumi akan melaknat dia. Gelaknat le bumi. Nauzubillah. Gunakan kepada hal-hal yang halal. Tak minta kena tajak kena merantau yo kuno dari Aceh, ke Jakarta, ke Karawang, meleke ba Allah. Baik dua-dua dengan Allah Taala. Baik ya kasih. Jangan pernah takut kepada miskin selama kita masih menjadi hamba Allah, Zat yang Maha Kaya. Baik ya mati selama kita masih di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu selalu kita ucapkan dalam salat kita? Sehari 5 kali kita ucapkan pada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu selalu Allah ingatkan dalam salat. Wahai hambaku, dulu engkau pernah berjanji di dalam rahim ibumu bahwa ketika aku ingin memberikan roh kepadamu, aku bertanya kepadamu, sanggupkah engkau hidup di dunia nanti? Kalau engkau menjadi orang beriman, melakukan hal-hal yang diridha oleh Allah, maka akan kumasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau sebaliknya, maka akan kumasukkan ke dalam neraka. Apa dia jawab? Ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah. Maka ada anak yang meninggal keguguran, ada anak yang baru lahir meninggal. Itu tandanya mereka tidak siap. Hana siap loh. Mereka tidak siap untuk hidup di dunia ini. Maka banyak anak-anak Palestina kemarin yang bayi-bayi itu meninggal semua. Itu mereka semuanya sudah berjanji kepada Allah, tidak sanggup ya Allah ku hidup di dunia ini ya Allah. Maka meninggal dalam keadaan bayi. Ada yang sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya sebenarnya tidak sanggup ya Allah, tapi saya coba dulu ya Allah. Kalau kira-kira sanggup saya lanjutkan, kalau tidak ya Allah, ambil nyawa saya ya Allah. Maka anak-anak sebelum baliknya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun meninggal, umur 7 tahun meninggal, umur 8 tahun meninggal. Itu mereka semua yang sudah berjanji kepada Allah belum sepenuhnya siap ya Allah. Maka di Palestina banyak anak-anak kita yang meninggal. Itulah mereka-mereka yang masih belum siap 100% untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sedangkan kita ini semua ini orang-orang yang sudah siap. Nyo tanya mandungnya urung yang siap. Oh tanya ya Allah. Nyo segala belum tiroh
Lam tubuh kata, sanggupkah engkau menjalani mentaati perintahku? Kalau sanggup maka aku berikan surga, kalau tidak maka aku berikan neraka. Apa jawaban? Insya Allah siap ya Allah. Yang mana mandum yang siap Allah yang katanya masuk dong deh. Semuanya siap di hadapan Allah. Nanti roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam dunianya. Sampai sekarang kita masih bisa menghirup udara segar. Yang menjadi pertanyaan, masih ingat enggak janji baiat kita dengan Allah? Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Apakah kita sudah lupa dengan baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan pernah takut akan kemiskinan selama kita masih menjadi hamba Allah, Zat yang Maha Kaya. Jangan pernah takut kita akan sengsara selama kita masih menjadi hamba Allah, Zat yang Maha Pemurah lagi bijaksana. Be'yad, mantan jika hamba Allah yang mulia tanya. Maka jalani kehidupan kita dengan penuh kemuliaan. Jamaah sedang Maulid Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara tentang Maulid Rasul, sangat panjang kisah perjalanan Rasulullah SAW. Inti daripada apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Rasulullah ialah tak lain dan tak bukan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dalam kajian ilmu disebut dengan tasawuf. Ilmu akhlak itu disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana caranya? Dengan ilmu tasawuf kita bisa mengenali segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjalani akhlak seperti akhlak Rasulullah kalau kita belum mempelajari ilmu tasawuf? Sifat Rasulullah SAW dengan akhlak yang beliau berikan, dengan akhlak yang beliau tonjolkan, menjadi cintanya sahabat sampai seluruh dunia cinta kepada Rasulullah karena akhlak, karena adab, karena tasawuf yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang sudah lagi-lagi negara akhlak. Pulang di Nanggro Aceh kalau ni. Nah akhlak lah murung. Nah adab lah murung. Kulama itu marut. Kulama itu nak. Bahkan barosah. Awak pungo ibirun. Itu nak kan ulama itu nak. Nabi itu nak. Nabi dia caci. Na'udzubillah. Desa unang kedua tu yang. Nah kan? Nah viral kan? Bi mana ya? Aceh. Urung mana ya? Urung birun. Nah urung birun ni nak kemaah. Kemaah. Ha? Igapo hana ingin hana birun na ide. Hina di Aceh di birun. Urung birun tunggu. Nyokal lempo urung birun. Ke long pegah kampung koknya 4 betul hai pada kampung le birun kampung tu. Nah sipon ni hoi. Ya. Ibu duk buat video ya. Ha? Buat video itna Nabi, icaci Nabi, dihina Nabi. Nauzubillah. Menyapu ngapakan hai tembak mati di rumah ya. Menyapu. Kalau dia gila. Waktu yang kamu main TikTok je leh, minta gift dia buat TikTok. Waktu yang Nabi kamu harap pengobu memangnya. Waktu dia live di TikTok, nah itu pun minta gift. Itu live gimana? Tapi ketika dia hina Nabi, mau ditangkap, dia bilang saya gila. Apa itu pula pengobu? Itu pula pengobu. Lu gak pengobu lu kah? Patah kena pula pengobu? Berarti anak pengobu lah. Kamu dia pengobu baru anak pengobu, dia gak pengobu. Kan pengobu yang urung. Itu betul pengobu. Nah, yang menjadi
pelajaran penting dalam kehidupan kita para jamaah. Ehnan ka akhlak tanya di Aceh. Ehnan ka akhlak manusia-manusia di Aceh. Bagaimana ke depannya? 20 tahun ke depan. Bayangkan para jamaah. Sekarang kita sudah mendengar dulu awal kan yang paling-paling putih tadi ngai tina ulama. Menyenai pegah hingga hakai tina. Pegah lagi ni pegah le Abu Tu singa yang poh bangsa Aceh nya urang Aceh. Pegah le almarhum Abu Tumin. Hanta pete, hanta pete. Tapi kini kan terbukti para jemaah. Tu yang hina ulama Aceh, urang Aceh. Tu yang benci ulama Aceh, urang Aceh. Orang yang benci kepada ulama dan pegah le Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha yaqtadiyahum misalatil bariyah. Akan datang suatu masa yang mana mereka menjauhi pada para ulama, berlari daripada orang-orang fuqaha, tidak mau ikut dengan para ulama, dan mereka akan Allah berikan 3 bala musibah. Leh musibah Nabi Allah. 3 bala yang Allah berikan kepada dia. Apa yang pertama? Naz'ul barakah fi kasbihim. Allah cabut barakah pada usahanya. Nyan berkah hana usaha na berkah di dia. Usaha kita tidak akan menghasilkan berkah. Bukankah selama ini yang kita cari apa? Berkah. Ya kan? Puri minta berkah kan? Berkah ba usaha. Berkah ba umur. Berkah ba harta. Berkah ba harta berarti harta tersebut selalu di jalan Allah. Umur yang berkah berarti umur ini selalu di jalan Allah. Usaha yang berkah berarti usaha ini ialah usaha yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu usaha yang berkah namanya. Maka orang yang lari daripada ulama, yang benci kepada para ulama, yang pertama musibah dia Allah cabut keberkatan pada usahanya. Yang kedua, apa musibah yang Allah berikan kepada mereka? Yusallituna sultanan zaliman. Allah akan mengutus raja, pemimpin yang zalim kepada mereka. Baik tak salah presiden tanya zalim, wali kota tanya zalim, pemimpin zalim. Bukan salah pemimpinnya, tetapi rakyatnya yang menjauh daripada ulama. Maka Allah kirim pemimpin yang zalim kepada hamba-hambanya. Maka karena kita lari daripada jalur para ulama, nggak pilih nomor 1, pilih hayu, pilih mau 2, pilih hayu, pilih mau 3, pilih hayu. Mantuku sana pilih home, lempung pilih mana? Pilih hayu nomor 1 pilih. Oh nomor 2, angkat nomor 2 pilih. Oh nomor 3, angkat nomor 3 pilih. Yang paling penting bukan siapa yang menjadi presiden, siapakah kita sekarang ini. Kalau kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya, maka Allah akan mengirim orang-orang baik kepada kita. Amin. 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 Kabul. Habis bengah wajib. Kadang nasi dua, kadang belah deh, kadang takkan kabul 3 ke. Amin. Insyaallah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kalau kita sudah dekat kepada para ulama, jangan ragukan. Siapapun yang memimpin kita ke depan, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan amin 3 hari. Lagi-lagi ya dia benar. Ayo kan? Amin. Baik yo. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta inilah yang selalu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah, mereka para sahabat, air keringatnya Rasulullah ditampung oleh para sahabat. Kan dia cinta ke Nabi, iruh Nabi yang kibancaranya beret bahunya. Air tetesan wudunya Nabi ditampung oleh para sahabat, diminum. Bahkan sahabat Nabi Uzair dia meminum darah bekam Nabi.
darah hijamah Nabi, nya darah bekamnya ngecok, ngejep. Dan sahabat Rasulullah saking cinta kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Hamzah pada suatu hari sedang berperang. Dalam perperangan tiba-tiba helmnya jatuh. Rut helm. Sibuklah beliau mencari helmnya. Mana helm saya? Mana helm saya? Sahabat lain berkata, "Hai Hamzah, apa yang sedang kau cari? Helm." "Alah, helm saja, ini sedang berperang. Kenapa kau sibuk mencari helm?" Apa kata Hamzah? "Wahai para sahabatku, bukan masalah helmnya, tetapi di dalam helm ada sekumpulan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rupanya bak helmnya nauk Nabi bertempat di Sayyidina Hamzah. Dalam helm tersebut ada gumpalan rambut Rasulullah yang selalu ketika Rasulullah menyisir rambutnya, diambil rambutnya oleh Sayyidina Hamzah. Gebalur, gekubah bak helm perperangan. Bukan masalah helmnya, tapi dalam helm tersebut ada satu benda yang sangat mulia, lebih mulia daripada siapapun. Apa itu kata sahabat? Itulah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang iru'uh Nabi, yang keringatnya Nabi itu menjadi kasturi, etron, menjadi minyak wangi. Ada sahabat yang kadang-kadang memegang tangan Rasulullah sampai ke rumah yang ubah, yang gejak. Awatek rumah Rasulullah yang gepusam jaraunya. Gepusam jarau, gebahok sampai ke rumah. Terus rumah ke hailahina, istriku kemari. Ini tanganku cium. Tangan ini baru memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harum bau kasturi. Wa itruha yabqa idza masat ayadi. Allah Allah. Wa itruha yabqa idza masat ayadi. Baunya akan kekal idza masat ayadi, siapapun yang menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul Rasulullah. Begitu indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baunya harum. Nyatanya dua orang ada pakai sana mube tu kan. Mube, apa kampung mube. Kita pergi Allahu Akbar. Kudih 10 roh mentang combe ti tanya. Kudih 10 roh pi mentang combe ti tanya. Allahu Akbar. Nyambe ti kadang-kadang. Maka sunnah ketika kita masuk ke dalam masjid, guyubuh minyak wangi, guyubuh parfum. Supaya apa? Jangan mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Sampai segitunya agama. Dengan agama gepurno tanya, baik tak ganggu ibadah lo. Baik tak ganggu ibadah orang lain. Ya hancur. Bahkan menyaurung tengah-tengah istirahat, nyaurung baca Quran, dia pubut tu wujud. Dia pubut tu. Disuruh kecilkan suara. Kalau ada orang sedang istirahat, kadang hek kedua kerja ge tanya tengah takut, A'udzubillah. Terkejut lepak roh. Bengeng roh. Bi. Dia pubut tu. A'udzubillahi minasyaitonir. Bahkan dia menghargai manusia yang lainnya yang sedang beribadah kepada Allah. Itulah agama menganjurkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbah, cinta ini akan menjadi salah satu bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di ending akhirnya kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah para jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti dalam cinta ke Rasulullah, bila-bila kita berselawat kepada Rasulullah. Perbanyakkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini merupakan obat daripada segala obat. Obat segala obat ini selawat. Siapapun yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah, maka Allah akan menunaikan segala hajatnya. Barang siapa yang berselawat 100 kali, maka Allah akan menunaikan 100 hajatnya nantinya. 70 di akhirat dan 30 di dunia ini. 50 buah hajat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur, amalkan selawat 100 kali saja.
Segelam ni awak ni nyana amaikan selaut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Dalam kitab disebutkan, ada dikisahkan, ada seorang anak muda, dia ingin berhaji bersama orang tuanya. Dalam hajinya, tiba-tiba orang tuanya ini meninggal dunia. Saat meninggal dunia ini, orang tuanya berubah mukanya dari muka manusia menjadi muka himar, muka keledai, hitam muka ayahnya. Saking malaya ji, nyu anu itu muka ayah, ditutupi mukanya. Ada itu orang pegat deh. Apa yang harus saya perbuat? Sehingga tertidurlah anak muda di samping jenazah ayahnya. Dalam tidurnya tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan menghampiri mayat jenazah orang tua tadi. Gemuka awak gemuka gerahuk muka. Gerahuk muka, gerahuk muka, gerahuk muka. Mukanya berubah seperti semula. Yang tadinya hitam seperti keledai tiba-tiba bercahaya seperti sedia kala. Itanya lihat muda, siapakah engkau? Begitu tampan wajahmu yang belum pernah kulihat selama ini. Apa dia jawab? Dijawab dari Rasulullah, ana Muhammad. Saya ini Muhammad Rasulullah. Geklik dia anak muda yang geum oleh Rasulullah. Geum Rasulullah bertanya, dia nanya tadi, kenapa ya Rasulullah engkau hadir? Mau menyembuhkan orang tua saya ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Benar wahai anak muda, orang tuamu ini sebelumnya ahli maksiat. Dia makan riba, dia banyak maksiat di dunia ini. Tetapi ada satu amalan yang selalu dia amalkan. Apa itu ya Rasulullah? Dia sebelum tidur berselawat kepadaku 100 kali. Serta gua laut. Segelam gue ke laut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala 100 kali. Sebelum tidur. Ketika meninggal, Rasulullah datang menghampiri ini orang tadi yang meninggal dalam keadaan mukanya berubah menjadi himar. Lu nyanku, le anak muda puno, ketinggai puno, rusi puno, ke semana, ke semayang, sampai ke sini yuk, geja Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji ini anak muda ini tidak ada lain amalan yang diamalkan selain berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai waktu tawaf, gemes laut kerok kita tawaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Getawaf selalu kerok. Kita yang lewung, kenapa engkau selalu berselawat ketika tawaf? Bercerita kejadian-kejadian dalam perjalanan tadi bahwa Rasulullah datang kepada orang tuanya karena orang tuanya mengamalkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu selamat boleh tamu selawat kepada Rasulullah. Kita ini umat yang paling mulia, umat lain. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kita ini umat yang paling mulia yang Allah ciptakan di penghujung dunia yang fana ini. Maka alangkah mulianya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi yang lain ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabiullah Adam iri ke Nabi Muhammad iri. Nabiullah Adam iri kepada kita umatnya Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad. Seharusnya kan kalau para nabi itu kan iri ya, sampai nabi lah iri tunggu ya, tapi tunggu, toke iri. Tapi Nabiullah Adam iri dia kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabiullah Adam disebutkan dalam kitab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Ada 4 perkara yang membuat saya ini iri kepada umat Muhammad. Yang pertama kata Nabiullah Adam, kalau umat Muhammad bisa taubat dimanapun mereka berada, kapanpun, dimanapun bisa taubat dan Allah terima taubatnya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, baru diterima taubat oleh Allah ketika sudah 300 lebih tahun lamanya, dan itu pun diterima taubat di kota suci Mekah. Di Mekah diterima taubat Nabiullah Adam. Kapan baru diterima taubatnya Nabiullah Adam?
ketika beliau menyebut nama Muhammad, ya Rabb, dengan berkah nama Muhammad yang ada di dinding-dinding aras, maka ampunilah dosaku ya Allah. Apa kata Allah? Ya Adam, bagaimana engkau kenal Muhammad tetapi belum kuciptakan itu Muhammad? Apa jawab Nabiullah Adam? Saya ketika main-main di taman surga, saya melihat banyak nama-nama Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. Berarti itu bukan orang lain, itu bukan orang biasa ya Allah. Pasti itu orang yang paling spesial di hadapanmu. Benar wahai Nabiullah Adam. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, sungguh kami angkat nama Muhammad. Nama Muhammad itu menjadi tawasul Nabiullah Adam sehingga diterima taubat Nabiullah Adam alaihissalam. Itu yang pertama, iri ke? Tapi kalau kita umat Muhammad, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kapanpun kita mau bertobat kepada Allah, Allah terima tobat kita. Dimanapun, pun di Menasah Kerawang, pun di Masjid di Darussalam, apapun di tempat-tempat lain, Allah terima tobat kita. Dimanapun, itu bedanya. Maka iri Nabiullah Adam, saya iri umat Muhammad kapanpun diterima tobat oleh Allah. Yang kedua, iri Nabiullah Adam kepada umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad saya kata Nabiullah Adam, satu dosa saya lakukan kepada Allah, Allah turunkan saya dalam keadaan telanjang. Tapi umat Muhammad beribu dosa dia lakukan di dunia ini dan dia lakukan dosa dalam keadaan telanjang, tetapi Allah masih menutup tubuh dia. Saya iri. Lalu 3 dosa lah pembunuh kepada Nabi Allah Adam. Diturunkan ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak memakai apa-apa. Tapi Muhammad dalam telanjang, dalam keadaan dia telanjang berbuat dosa, masih Allah tutup aibnya. Pakai mulia danyu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabiullah Adam, saya iri kepada Nabi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru satu dosa yang saya lakukan, saya dikeluarkan dari surganya Allah. Tapi Imam Muhammad beribu dosa dia lakukan, kemudian dia tobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya, langsung masuk ke dalam surga Allah. Yang dulunya ahli maksiat, tiba-tiba terbuka hatinya hidayah. Satu hari dia baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ending akhirnya apa? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dulu dia penjudi, pemabuk, penjual narkoba. Tapi ketika Allah berikan hidayah kepadanya, dia masuk ke dalam masjid, dia tobat, meneteskan air matanya kepada Allah. Di sujud akhirnya para jamaah, dia meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada dalam kitab disebutkan suatu kisah. Ada seorang ulama di negeri Suriah. Ulama ini dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Ulama rayu. Dalam mimpinya, apa ini kata Rasulullah kepada ini ulama? Pergilah kamu ke kota Mekah, carilah nama si Fulan bin Fulan. Cari nama dia. Besoknya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Begitu juga amanah Nabi. Jumpai pemuda yang bernama si Fulan bin Fulan. Sampai 3 kali, maka berangkatlah ulama ini dari negeri Suriah ke Mekah. Gejaklah Mekah. Sampai ke kota suci Mekah, tiba-tiba gemurumpok lah pajangkut. Tonaino na nama Fulan bin Fulan. Kepu na tunggu. Na perle dia. Be ni aku putar-putarnya. Jangan pernah dekati itu orang. Kenapa? Ini ahli maksiat. Terserah. Saya datang ini karena ini amanah daripada Rasulullah. Mana rumahnya? Tunjuk nyampak rumah dia, laju yang merumpuk yang punya rumah aja. Gejaklah kena. Lihat ulama pun rombongan gejak baru rumah yang dikatakan oleh orang-orang sekitar dia ahli maksiat, gejak kena.
Ketika datang menghampiri rumah tersebut, dibuka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bekalan minuman keras di rumah. Ahli maksiat. Oh betul lagi pegah dari urung bunuh. Nyo ahli maksiat ya. Tapi tiba-tiba apa? Saya kesini wahai anak muda, tidak ada lain. Ada amanah Rasulullah. Apa amanah Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu ini min ahlil jannah. Apa? Kamu kata Rasulullah min ahlil jannah, golongan daripada ahli surga. Apa jawabnya? Tidak mungkin. Saya ini ahli maksiat. Terserah ente, terserah kamu saja. Yang penting saya menitipkan amanah bahwa kamu ini min ahlil jannah. Menangis ini anak muda tadi. Menangis. Ditanya oleh para ulama tadi, kira-kira apa yang amalan yang sudah kamu lakukan di dunia ini sehingga Nabi datang dalam mimpi saya mengatakan bahwa kamu min ahli jannah? Apa? Saya ini jarang sholat, saya ini kadang-kadang ahli maksiat, tapi ada satu amalan yang terus saya lakukan. Apa itu? Saya ada memberikan nafkah rezeki setiap hari kepada 3 orang anak yatim dan kepada ibunya. Rupanya amalan dia selalu memberikan nafkah dan sedekah kepada anak-anak yatim. Enggak pernah dia tinggalkan. Ternyata inilah yang membuat Rasulullah senang kepadamu hingga Nabi datang dalam mimpi saya mengatakan bahwa engkau min ahli jannah. Menangis ini anak muda, diajaklah taubat bersama ulama tadi. Gitu mana taubat, gitu sembahyang menujaklah Mekah. Terus ke Ka'bah, lagi tawaf, ke sembahyang 2 rakaat, hinanlah meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang ahli maksiat. Kenapa dia mulia? Karena dia menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu tobat kepada ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa kata Nabi Allah Adam? Saya iri kepada umat-umat Muhammad. Satu dosa saya lakukan. Allah pisahkan saya dengan istri saya. Berpisah dengan Siti Hawa. Tapi umat Muhammad setiap hari dia lakukan dosa. Dia masih bisa tidur dengan istrinya, masih bisa bermain dengan anak-anaknya, masih bisa tidur dengan keluarganya, makan bareng keluarganya. Tiap hari dia lakukan dosa. Saya satu dosa saya lakukan, dipisahkan oleh Allah dengan istri saya. Saya cemburu dan iri kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berkata, ya Allah, kalau bisa ya Allah, kalau bisa ya Allah, jadikan saya umat Muhammad ya Allah. Dan ke Nabi Allah Adam. Tapi apa kata Allah? Tidak perlu wahai Nabi Allah Adam. Tapi ingatlah, di Mekah nanti, di kota suci Mekah, disitulah umat Muhammad akan beribadah kepadaku dan akan mengenang segala tempat-tempat pertemuanmu dengan Hawa dan sebagainya yang ada di Mekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya kalau kita selalu mengamalkan selawat selalu. Menjadi Aceh Hawa ini kitab dalai yang tadi kita baca. Kita nak baca dalai akhirat. Nah, alhamdulillah. Nah, dalai ya. Alhamdulillah. Yang dalai baca. Kitab Dalail Khairat Abdurrahman Al-Jazuli. Pengarang kitab Dalail Khairat Abdurrahman Al-Jazuli. Beliau datang ke suatu tempat. Di tempat tersebut ingin melaksanakan sembahyang, ingin mengambil air wudu. Tiba-tiba ketika melihat ada sumur, nggak ada timbanya. Bagaimana caranya kita berwudu di tempat ini? Datanglah seorang anak kecil, dia ludah dalam kolam tersebut. Bakmannya, cuk, ludah. Langsung airnya ibudahi, ibudahi. Ibu wudu. Terkejut Abdurrahman Al-Jazuli. Masya Allah, seorang anak kecil dengan air ludahnya bisa membangkitkan, membangunkan, menaikkan air yang jauh di sana. Ditanya, apa amalanmu di sini? Kata anak tersebut, kami tidak ada amalan yang lain selain berselawat kepada Rasulullah SAW. Menangislah
Abdurrahman Al-Jazuli. Gejak bak sabah gua. Gehijrah beliau. Gekhalwah. Gekhalut selama kurang lebih 15 tahun. Dan dalam khalwat beliau mengarang kitab Dalailul Khairah. Yang terbaca-baca tadi ya. Ar-Rahmanu Jalla Jalla, Ar-Rahimu Jalla Jalla, Al-Maliku Jalla Jalla, Al-Qudusu Jalla Jalla. Baca. Ya, bacanya mandum yang selaunya, mana lainnya. Ini kalau hizib pertama, hizib kedua, hizib ketiga, hizib malam Rabu, malam Selasa, malam Khamis, malamnya semuanya selawat. Semua selawat. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala nyandalai. Yang kamu jangan awal-awal sering ngengkeun yang dalai ya. Yang baca na amal menyenap kitab-kitab dalai rumahnya nu pasang di rumah, nu puduk. Nu buka bapak YouTube Dalail Khairat mudi nusrafulnya itu dibaca dalai insyaallah jin ubah. Urun tuha jamunnya bak gede Belanda yang kena dalainya. Apalagi dalam dalai tersebut ada namanya qasidah burdah. Qasidah burdah. Kadang-kadang menyediakan macam-macam irama itu. Irama dangdut, irama India, irama macam-macam. Yang penting mangan bakul. Yang sering-sering tadi lagi bacaan qasidah burdah. Alhamdulillahimun sikhaka min adami thumma salatu ala al-muqtari fil qidami amin tadhakuri jirani bidhi salamin Majestadan an jaramin muqalatin bidami amhabatiri min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fil dhalma min aydami fama li'aynayka in qulta kafufahamatan wa ma liqalbika in qulta astafiq ya himi. Panjang dah baca yang tak tepuh baru dulu. Yang tepuh langsung lanjut asbuh badak itu. Ya, nyan baca qasidah burdah. Qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Al-Busairi yang beliau merupakan punya penyakit lumpuh. Lumpuh tidak ada obat dan tidak ada dokter yang bisa mengobati itu Imam Al-Busairi. Beliau karang kitab tersebut. Datanglah Nabi dalam mimpi Imam Al-Busairi. Nujuklah burdahnya Rasulullah. Netup agi Imam Al-Busairi. Besok paginya Imam Al-Busairi sembuh dari lumpuh yang sudah didoktrinkan oleh dokter bahwa ini penyakit tidak bisa disembuhkan, tapi dengan berkah netuleh nekarang qasidah burdah nepupulih ya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan qasidah burdah. Apa makna burdah? Makna burdah yaitu rida. Sepo rida Nabi yang nutup kaki Imam Al-Busairi dalam lumpuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kapos dengan 12 kah? Haji Datuk panjang tak. Panjang tak doh hana depu pegah di, rono hana depu dinga di. Tajid. Jadi intinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya cinta ke Rasulullah, bekain-kain tam selaul, bekain-kain tak ikut. Karena ada pegang kitab hadiah yang paling istimewa tajuk ke Nabi Talabul Ilmi. Hadiah yang paling istimewa kita berikan kepada Rasulullah Talabul Ilmi. Karena ilmulah itu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam majelis-majelis ilmu. Kita sibuk dengan dagangan kita, tidak ada masalah. Anggap saja dagangan itu merupakan ibadah kita kepada Allah. Sibuk kerja, kita kerja jangan masalah. Nah, anggap mentengnya amalan. Nyon tengah nak amaikan. Dalam 3 minggu 2 guna ni jabut hotel ni jauh dek nyo amalan. Nyan mekat nyan jika amalan. Baik hadepu, nyan mekat itu jualan menjadi amalan.
Kalau kita mau niatnya jadi amalan, jika amalan ya Allah, saya jualan ini karena ingin memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya ya Allah. Yang wajib hukum ji, jo nafkah kurina hukum ji wa, inang so, inang ro, inang go, inang go baju, inang go belanja jo, inang ro 1 juta, inang go 2 juta, jo gift singa, wow gift singa, inang go. Ku janda-janda pengodong, jo gift, top up long gift, jo kirim, mai mau anu irmoh ada, irmoh payung kemasin, ya negala, dek mana, pegah lam tu, pegah tunggu, boleh, orang perempuan saya, urinang dong nak fasah, lekai nikah, lekai ceri, di cara aku ceri yang tunggu, nafkah anda pernah tajuk. Kiban cara dan tanya urinang betia lagi fasah lagi ceri bawa gambe kadang-kadang dia uragam yo hek kan kerja hotel kadang gua kerja lagi kan hilang urung ya hitam angoh gemukan kira tapak jaro lagi aspal kahi bener sayang kelakon pulang suami ke rumah hidangkan air kopi ye senang gede karena mahabbah dalam keluarga makan ikan asin sama-sama semangat baca-baca gali cerai gede lo ceraikan saya aku sudah bosan hidup denganmu wahai abang dah kali ku tanya kata Allah abangan padahal mayang ke beno kagak tadi udah bela kelake cerai baru agam dan jangan minta fasah. Ya baca-baca ke fasah hari kepikir fasah ada amat lagi mainan-mainan ini. Menyetir belum tidak ada 5 kriteria dalam fasah itu enggak boleh fasah. Kriteria diantaranya harus benar-benar memang suami tidak memiliki nafkah dan tidak ada modal yang bisa diberikan nafkah. Dia pegah dalam tunggu suami saya enggak pernah kasih uang buat saya. Mau pasti nyapa jero tepo hai pajero ada kedua dia abang nyancok pulau nyaknya nafkah pegah mana kemana tu keju kana beuleur ka hana gede ujo peng gelo hana kering-kering dari Jakarta gelo ke kanan muh babaya membelah mayam bajaro mbak taku dipluh mayam ya kan nyamuh ko nago hai berosa ke pegah gede ujo peng biu belum mat hai muh biu belum mat aku pajoh muh jomuh belum dan lagi masih ada aset yang bisa kita jual untuk memberikan nafkah kepada istri. Enggak boleh minta fasah. Boleh lagi minta fasah kalau memang suami tidak bangun lagi. Tapi hanale yo. Wana candi, waktu mukawin menghirutan dengan sabar kita berobat dulu ya, berobat jak genuh jak kedih hana beda-beda hatanya. Lagi bak debu genduk lagi ada lebih. Tak obat pi hana beda-beda. Kakul hadik dong pasrahkan dah. Ini kakek pasah hana masalah. Kemudian urinang pun begitu, boleh pasah punya bau urinang. Kan namanya sudah tertutup tempat kemaluannya dengan isi hanapat tak pertama deh dulu nyanyi pakai fasah kalau tak operasi pihana mungkin operasi boleh fasah fasah haji mualam jud dengan nikah yang baru tinggal hotel uragam tanya orang mantan cinta SMS bang gimana kayak beda bang kade saja ya maksud yuk kembali lagi dengan nikah yang baru disebut dengan bain saghir bain sughra ya bain sughra orang yang sudah fasah boleh kembali lagi dengan nikah yang baru kapan setelah lalu masa iddahnya lalu masa iddah 3 kali suci perempuan ya baru dek gimana kabeh suci kah kabeh ya temu wolom Hailun ku hakim, hailam wali-wali nikah baru belum. Ya, iklam, ya, sah lawan aku hakim bang kabeh taruh nikah, alhamdulillah. Ya, lanjut lom, gaskeun. Ya,
Nyan, jadi nggak boleh langsung cerai. Dan yang ruagam pipit dia kata taluk le be, ni putun kata-kata taluknya. Be. Nya kira-kira kali taluk ni kena ju raja tu kalau muolo mbak kata hai permohon. Kalau muolo mbak kata. Ingat, ngeken rujuknya jangan sampai lalu masa idahnya. Kalau sudah lalu masa idah si perempuan, ini harus nikah baru kembali. Neken belambulinya, neken belum 12. Kuta tu kak. Tamu kedih dah, bak budel dah kedih. Atau lembut. Nyo hanya muali, dek. Ai dia boleh hira aku. Dia boleh. Dia mual apa tahajud? Dia mual dengan cara apa? Nikah yang baru. Ba jelame dah. Lagi biasa lagi nikah pun ni. Yang mana? Jadi semua masalah ada solusinya kalau kita mau menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini ada para guru-guru kita, subhanallah, di menasah yang mulianya. Alhamdulillah luar biasa. Ilmu pribadi para jemaah doa gelung pertama berselamat iman dong dunia dan akhirat. Ilmunya hudip tiro di Jakarta. Karena dulu rencana saya mau berangkat ke Norwegia. Anak sama istri saya itu orang Aceh, warga negara Norwegia, warga ini. Aceh, jadi warga ini. Karena visa kemarin tuh ditolak, saya harus ngurus visa kembali, maka melanglang buana lah di Jakarta. Alhamdulillah. Dalam berdoa saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan Tengku Wabu, tidak kenal dengan Tengku Haji Daud, tidak kenal dengan orang Pasar Minggu. Hanam turing teropi itu. Yang nunturi lo cuman Pak Muslim Demokratnya, karena yang C lo Pak Muslim DPRI ya yang C, jadi lo di Kalibata ini di komplek DPR RI lo kli lo rui mata lo doa ya Allah pat mantang budip lo ya Allah bermanfaat ke agama ron ya Allah bermanfaat ke agama ron ya Allah pat mantang lo mudip ya Allah baik mati lo suruh khatimah ya Allah bohong suruh khatimah menyanyikan tanah tempat lo sumbu bermati lo mbak lo sumbu ya Allah. Menyanyi tempat lo belum biilme bermati lo mbak lo biilme ya Allah. Nyata beda apa Allah. Akhirnya neputurilah dong dengan masyarakat Aceh dengan Teguh Wabu, dengan Haji Daud, dan dengan rakan-rakan urusi kamu yang di Pasar Minggu. Alhamdulillah dan uronyo Allah puturi kembali kepada masyarakat yang di Karawang yon. Insyaallah. Semoga pertemuan tanya karena Allah dan sampai urut kiamat mensapat tanya dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Jadi dong nandang dong gede Norway, dong stay hina mungkin insyaallah bulan-bulan 2 gede. Bulan-bulan 2 dong berangkat gede Norwegia. Jadi ilmu gede di Norwegia karena diundang oleh masyarakat Aceh untuk mengisi zikir dan tausiah. 2 galonja katanya. Jadi baca yang kedua ke kakak nutrilah ngurus Aceh ini. Alhamdulillah dipatah di Mampalu. Kawana. Kai kagenan tapi ke man Allah nejo. Yang mana? Akan jadi ke ji. Kero ji. Berfikir dah sempurna, berlaginya, hana apa fikirnya. Ya, akhir jika akulah nuturi ngurung-urung ini, nuturilah ngurung-urung ini. Anu Aceh yang di Norwegia, kakak lempuo kuno Aceh selama betul lebih. Dan di Aceh tinggal long di Langsa, pondok pesantren long di Aceh Tamiang. Yang hinan long mengabdi bak dayahnya selama lebih kurang 6 tahun saya di sana. Dan akhirnya karena anak saya sudah besar, sudah umur 3 tahun, dia wajib belajar bahasa Norway, wajib bersikulah di Norway. Maka kakeklah cowok inisiatif, anak saya duluan pulang dia ke sana bersama istrinya. Bersama istrinya, istri saya. Punar dan ilmu ya, benar. Alhamdulillah para jamaah. Yang mandum menjalani bila Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep kehidupan yang lum jalani 2 cuman lumah. Ikhlas, keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas terhadap apapun yang telah Allah berikan, masa lalu yang telah Allah ikhlaskan. Sabarlah atas segala rintangan-rintangan ke depan yang kita jalani. Itu 2 konsep kehidupan kita. Insyaallah keikhlasan dan kesabaran itu merupakan akan menjadi amalan kita sampai hari kiamat nantinya.
kita akan menjadi hamba Allah yang meninggal dalam keadaan menanamkan sifat sabar, sifat ikhlas dalam hati kita. Insya Allah semoga jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini Allah sucikan hatinya, Allah berikan hatinya hati yang safiyah, hati yang jauh daripada segala penyakit iri, hati yang jauh daripada segala penyakit dengki, hati yang jauh daripada segala penyakit-penyakit takabur, sombong, ujub, sum'ah dan riya. Insya Allah itulah pangkal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menerima hati yang bersih. Allah hanya menerima hati yang bersih, bukan amalan. Hati tanya begleh, insyaallah tanya mandum menjadi penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang terlaksanakan pada malam yang mulianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita pulang dari tempat ini, jadikan hati yang bersih, tanamkan akhlak yang good, tanamkan hati yang jauh daripada iri, dengki dan segala penyakit hati nyampe nadi, menyertai tentang cinta kepada Rasulullah. Itulah bukti kita hadir daripada majlis maulid. Hadir tiap hari pun kalau hati kita masih belum kita bersihkan, sia-sia para jamaah, sia-sia. Maka ketika hadir maulid, niatkan, ya Allah, jadikan maulid saya hadir ini untuk bisa membersihkan, menyucikan hati saya daripada segala penyakit-penyakit yang menyebabkan masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Allah. Insya Allah kita semua akan mati husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, orang tua kami yang masih ada ya Allah, sihatkan mereka ya Allah, ayah kami, ibu kami ya Allah yang masih ada ya Allah, yang umurnya sudah tua ya Allah, kuatkan mereka dalam mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah Engkau wafatkan ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, jadikan kubur mereka kubur ya Allah taman daripada surga ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan kedua orang tua kami di surga nanti ya Allah. Masukkan kami bersama kedua orang tua kami dalam surga ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai terhijab surganya kedua orang tua kami karena kami ya Allah. Jangan sampai masuk neraka kedua orang tua kami karena kami anak-anak yang durhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan orang-orang tua kami ya Allah ahli daripada ahli surga ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa lijaddina wa lijaddatina wa limuallimina wa liustadina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman ya Allah. Wa amitna, matikan kami ya Allah dalam keadaan iman ya Allah. Bangkitkan kami ya Allah dalam keadaan beriman ya Allah. Masukkan kami dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, masukkan, selamatkanlah iman-iman kami ya Allah, iman anak kami ya Allah, iman keluarga kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah istri kami ya Allah daripada segala fitnah-fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu dengan iman ya Allah. Allahumma khtim ajalana wa liwalidina bihusnil khatimati was-sa'adah. Ya Allah, jadikan akhir daripada hidup kami ya Allah hidup yang bahagia ya Allah, hidup yang husnul khatimah ya Allah. Ketika mati kami dan mati kedua orang tua kami, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan tatkala ketika kami mati, Allah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah semua. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jadikan lisan kami ya Allah lisan yang bisa mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah tahlil ya Allah ketika kami mati nanti kami bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang mana kami janji kami yakin ya Allah kata Rasulullah barang siapa yang mati bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Ya Allah kami ingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami ingin masuk surga melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami ingin masuk surga ya Allah ingin menjabat tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah ingin menatap keindahan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami yakin ya Allah pada malam ini kami hadir di sini semuanya kami ya Allah kami ini menanamkan cinta kepada kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kau sia-siakan kami ya Allah pandangilah kami dengan pandangan ampunan ya Allah. Malam ini kami bertobat kepadamu ya Allah atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah baik secara zahir ataupun batin ya Allah. Kami yakin ya Allah banyak dosa hati kami iri dengki ya Allah hasud fitnah dan sebagainya ya Allah dalam hati kami ya Allah. Maka jadikan hati kami hati yang bersih ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu dengan hati yang bersih ya Allah. Ketika kami jumpa dengan Nabi kami Muhammad kami sudah bersih hati kami ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Allahumma ansurna wa wansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. اللهم انصرنا وإخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حين وأنت خير الناصرين يا رب العالمين. Ya Allah selamatkanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Jadikan mereka daripada ahli surga ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Ya Allah bantu mereka ya Allah. Kami hanya bisa dari doa ya Allah, dari donasi ya Allah. Tolong ya Allah saudara-saudara kami di Palestina, anak-anak kami di Palestina ya Allah. Bukakan hati mereka ya Allah, orang-orang ahli Arab. Bukakan hati mereka para pemimpin Islam ya Allah untuk membantu bersatu ya Allah agar bisa mensiarkan agamamu, mengiklankan agamamu ya Allah, menghidupkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sama-sama kita berselawat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allah rahmat Allah dum sejahtera atas Nabi penghula kita Nabi Muhammad
keluarga, Bandung sahabat semua rata, kasih sayang ya Rabbana, kamu hamba yang hina dina, mati lam iman lam sempurna, di akhirat azabna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jadikan kami yang sayang Nabi, jadikan kami yang rindu Nabi, jadikan kami yang cinta Nabi, jadikan kami yang taat Nabi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jadikan kami pembela Nabi, pembela hukum syariah Nabi, pertemukan kami dengan Nabi, masuk syurga bersama Nabi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amin amin maulana amin, ajib da'in du'ana. Amin amin maulana amin, ajib da'in du'ana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillah, semoga semua kita ini bagian daripada ahli surga, dan insyaallah Allah matikan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dana Palestina Maulid anak rantau Poroh sebanyak 5 juta rupiah. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan akan menjadi amalan kita yang bisa masukkan kita ke dalam surganya. Lebih dan kurang saya minta maaf bila banyak kesalahan-kesalahan daripada saya. Ini semuanya daripada saya, dan semua yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyanyi. Penitia tolong foto bersama 3 mendung yang kana seragam, dan kamu ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada malamnya. Kepada seluruh penitia, mohon maju ke depan untuk foto bersama. Kepada penitia ada rantau Poroh, mohon segolong rapi memendung bek len huwa mengsidrong.
Harap mendorong untuk pulih-pulih yang menanggung nyawa. yang ceramah jadi promo. Oh, ngajak promo. Nah, ini promo. Enggak tahu, pokoknya di rumah tanya. Oh, kan bangun di luar. Yang lain dengan waktu sebut apa aja. Dua orang apa yang dua kaki. Karena 8 bo. Karena macam dulu udah marah. Kan itu orangnya dia. Kan itu tunggu terus dia. Jadi kan beli karena gua lo mungkin. Gitu kali gua no. Mungkin ada yang makanya cok. Jadi aku kudu ini kedau. Cok ini me. Cuma boleh lagi dah. Bayalah nak uji itu. Gimana? Kan bayalah itu. Nah, untuk bumi itu. Ya, tahu